kurang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat ya pagi ini ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan pada hari dapat bermanfaat. Oke, untuk Alif silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Jeffrey. Ya, Jeffrey kenapa nggak masuk? Sakit. Oke, jadi yang lainnya masuk semua ya. Kita hari ini akan belajar pada tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, subtema yang akan kita bahas yaitu subtema yang pertama, mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kita. Kalau kemarin kita membahas tentang hewan, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai tumbuhan. Nah, di rumah kalian tentunya ada tumbuhan. Bunga. Ayo, boleh disebutkan kalian di rumah menanam apa saja? Bunga. Strawberry. Jambu. Bunga dan pohon apa? Iya, itu tadi berbagai tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian telah kalian sebutkan. Teman kita kali ini, kita lebih tepatnya akan membahas mengenai bagian-bagian dari tumbuhan beserta dengan fungsinya. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini tujuannya itu yang pertama, kalian mampu memahami mengenai bagian-bagian pada tumbuhan. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan itu apa saja. Yang ketiga, mampu menuliskan bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Yang keempat, kalian menemukan bagian tumbuhan berdasarkan dari apa yang kalian lihat. Kita diskusi, itu kalian mampu menemukan bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Dan juga melalui pembelajaran kita pada hari ini, kalian menemukan bagian tumbuhan yang nantinya berfungsi sebagai alat untuk pelestarian makhluk hidup, yaitu tumbuhan itu sendiri. Nah, terakhir, melalui pembelajaran kita pada hari ini, kalian mampu menulis laporan dari hasil diskusi. Tolong jelaskan mengenai bagian-bagian dari tumbuhan itu dan fungsinya apa saja. Terlebih dahulu, Ibu akan memperlihatkan video. Semangat pagi teman-teman. Siapa yang suka menanam tumbuhan? Tumbuhan apa yang kalian pelihara di rumah? Apakah kalian memelihara pohon yang besar atau tanaman hias di dalam pot? Tumbuhan di sekitar kita berjasa untuk manusia loh, karena tumbuhan menghasilkan gas oksigen untuk kita hirup saat bernafas. Apakah kalian sudah tahu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Yuk kita cari tahu dengan menyimak video berikut ini. Bentuk tumbuhan beraneka ragam, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Ada yang berbeda untuk beberapa jenis tumbuhan. Macam-macam akar diantaranya akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar nafas, akar pelekat. Akar tunggang berupa akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan merupakan kelanjutan dari batang. Akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contohnya mangga, jambu, jeruk, rambutan, dan masih banyak lagi.
Akar serabut berupa akar yang berukuran kecil dan tumbuh di pangkal batang. Ukuran semua akar hampir sama besar dan sama panjang. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, kelapa, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Akar gantung tumbuh dari batang ke arah tanah, contohnya pada pohon beringin. Akar napas tumbuh keluar pada batang bagian bawah. Akar napas ini contohnya pada tumbuhan bakau dan pandan. Akar pelekat adalah akar yang tumbuhnya di sepanjang batang, gunanya untuk menempel di tembok, kayu, atau tanaman yang lain. Dapat kalian lihat pada tumbuhan sirih. Fungsi akar pada tumbuhan. Yang pertama, menopang atau mengokohkan tumbuhan. 2. Tempat penyerapan air dan unsur hara. 3. Menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel, kentang, ubi. Yang keempat, sebagai sistem respirasi seperti pada pohon beringin dan pohon bakau. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Batang memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi untuk pengangkut mineral dan air dari akar menuju daun. Batang juga mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya, daun. Fungsi daun pada tumbuhan yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, fungsi daun sebagai organ pernafasan. Daun bernafas melalui mulut daun atau stomata. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya transpirasi. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Daun memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu menyirip, menjari, sejajar, melengkung. Bunga menjadi salah satu bagian tumbuhan yang penting. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Ada berbagai macam bunga yang dimiliki oleh tumbuhan. Secara umum, bagian-bagian bunga yang lengkap meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Putik dan benang sari adalah bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan betina diwakili oleh putik, dan alat perkembangbiakan jantan diwakili oleh benang sari. Setelah berbunga, pada umumnya tumbuhan berbuah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, dan juga berfungsi sebagai cadangan makanan selama proses perkecambahan. Contohnya, buah apel, buah mangga, buah alpukat, buah yang terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Biji berfungsi untuk cadangan makanan dan bakal tumbuhan baru. Sudah dilihat videonya? Sudah. Nah, jadi itulah tadi tayangan mengenai tumbuhan, bagian-bagian serta fungsinya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Ayo, bagian-bagian pada tumbuhan tadi apa saja? Aksa. Apa bagian dari tumbuhan itu? Yang pertama apa? Akar. Akar, iya benar sekali. Bagian tumbuhannya selanjutnya, Hengki. Apa? Bunga. Bunga, iya bunga benar. Selanjutnya Safira. Oke. Daun. Oke, selanjutnya Aisyah. Buah. Buah. Alif. Batang. Batang, iya benar sekali. Selanjutnya Najla. Biji. Biji. Jadi tadi ada berapa bagian-bagian dari tumbuhan yang udah kalian lihat? Ayo dihitung. Ada berapa tadi? 6, iya benar sekali Hengki. Semuanya ada 6 ya. Yang pertama tadi ada akar, yang kedua batang, ketiga Buah. daun, yang keempat Daun. bunga, yang kelima buah, dan yang keenam biji.
Oke. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada akar. Nah, apa sih fungsi dari akar tadi? Ayo, ada yang tahu? Memperkokoh tumbuhan. Memperkokoh tumbuhan. Iya, benar sekali. Jadi akar itu kan letaknya ada di dalam tanah. Jadi akar itu yang awalnya menopang tumbuhan. Saya dipahami ya? Akar ini menancapkan tumbuhan di dalam tanah agar tumbuhan tersebut tidak roboh. Oke. Selain itu, apa lagi fungsinya? Untuk mengambil air. Oke, untuk mengambil air, benar Alif. Jadi akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam Bok tanah. air. Oke, selanjutnya akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ayo, tanaman apa yang cadangan makanannya ada di akar? Wortel, iya benar sekali, Hengki. Hengki pintar deh. Oke, untuk menyimpan selain itu, akar juga berfungsi sebagai tempat penyerapan oksigen. Nah, itu bisa pada tumbuhan tembakau. Akarnya itu keluar kan, menyerap oksigen atau udara dari luar. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk dari akar. Akar itu umumnya ada dua, akar serabut dan akar tunggang. Kalau akar serabut itu untuk tumbuhan yang monokotil atau bijinya berkeping satu. Nah, kalau akar tunggal itu untuk tumbuhan dengan berbiji keping dua atau dikotil. Contoh dari akar serabut itu tumbuhannya pada tumbuhan kelapa. Kalau untuk akar tunggal itu seperti pada tumbuhan pohon mangga. Nah, selain dari dua jenis akar tersebut ada juga dengan akar yang khusus, yaitu diantaranya ada akar gantung pada pohon beringin. Selanjutnya, Satria bisa perhatikan ke depan terlebih dahulu. Nanti kalau ibu tanya nggak bisa jawab bagaimana? Ya perhatikan dulu ya. Oke, pintar. Selanjutnya ada akar pelekat. Nah, itu pada tumbuhan sirih. Nah, itu juga ada akar tunjang dan akar nafas. Nah, oke, kita lanjut ke bagian tumbuhan yang kedua. Ini yang pertama sudah paham belum mengenai fungsinya, fungsi dari akar dan jenis-jenis akarnya tadi sudah bisa dimengerti ya? Bisa. Kalau belum mengerti boleh tanyakan. Oke? Oke, yang kedua tadi apa bagian dari tumbuhannya? Sudah akar? Batang. Oke, batang. Nah, batang tadi berfungsi yang pertama untuk melekatnya daun, batang, daun, bunga. buah. Oke, daun, bunga, buah. Benar sekali. Batang juga mengangkut air dan mineral yang diserap tadi oleh akar. Kalau tadi akar kan menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan batang pun nanti akan membawa air dan mineral yang diserap itu ke daun. Saya pahami ya? Bisa. Oke. Selanjutnya batang juga bisa fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Seperti yang telah kalian lihat dari video tadi, batang itu ada batang yang jenisnya batang kayu, ada batang rumput, dan ada batang basah. Mengenai batang bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Yang ketiga yaitu Daun. daun. Nah, apa tadi fungsi dari daun? Ada yang tahu? Mengambil oksigen. Selain itu apa lagi? Bambu. Buah. Iya, daun itu tempat proses fotosintesis. Benar sekali Najla.
Oke, jadi fotosintesis itu terjadi di daun dengan menggunakan zat hijau daun yang namanya klorofil. Oke. Selain itu juga daun ini tempat pernapasan pada tumbuhan. Nah, alat pernapasan pada tumbuhan ini namanya stomata. Stomata. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa. Daun juga sebagai tempat untuk pengeluaran uap air pada tumbuhan. Jadi fungsinya ada sebagai tempat fotosintesis, tempat pengeluaran uap air, dan juga tempat pernapasan pada tumbuhan. Oke, daun juga memiliki berbagai bentuk. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Ini merupakan bentuk-bentuk dari daun. Bisa diperlihatkan gambarnya? Jelas ya? Daun itu ada yang bentuknya menyirip, ada melengkung, menjadi, dan sejajar. Ini fungsinya tadi apa? Oke, sudah ya. Kalau belum dimengerti nanti boleh tanyakan sama ibu, oke? Oke, masih semangat ya? Masih. Hai. Hai. Kalau ibu bilang hai, jawabnya hello. Kalau ibu bilang hello, jawabnya Hai. oke, kita balikin gitu ya. Oke, hai. Hello. Hello. Hai. Hai, hai. Hello. Hello, hello. Hello. Oke, semangat ya. Perhatikan kembali ke sini. Yang keempat apa? Bagian dari tumbuhan. Bunga. Bunga. Benar sekali, Safira. Yang keempat ada Bunga. bunga. Bunga dari apa? Fungsi dari bunga itu tempat perkembangbiakan pada Buah. Oke, jadi bunga itu berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakannya itu ada dua, putik dan juga benang sari. Kalau putik itu alat kelamin betina pada tumbuhan, sedangkan benang sari itu merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Bisa dimengerti? Jadi bunga ini sebagai tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke. Bunga itu terbagi menjadi dua. Perhatikan ke sini, ada bunga sempurna dan ada bunga yang tidak sempurna. Nah, bagaimana sih bunga yang sempurna itu, ada yang tahu? Bunga yang sempurna itu dia memiliki kedua-duanya, yaitu putik dan juga benang sari. Sedangkan kalau bunga yang tidak sempurna itu hanya memiliki salah satunya saja. Misalkan hanya memiliki putik saja atau hanya memiliki benang sari saja. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kalian bisa perhatikan ini mengenai bagian dari bunga ya. Nah, jadi bagian dari bunga itu ada tangkai, ada kelopak, ada bakal biji, ada bakal buah, ada mahkota, ada putik, benang sari, ada kepala putih. Oke, yang selanjutnya setelah bunga apa? Buah. Buah. Oh. Iya, apa fungsi dari buah tadi? Makanan. Untuk melindungi biji. Iya, benar sekali. Buah itu berfungsi untuk melindungi biji pada tumbuhan. Nah, yang terakhir setelah buah ada apa tadi? Biji. Ada biji. Apa fungsi dari biji? Untuk menanam kembali. Biji ini berfungsi sebagai bakal dari perkecambahan tumbuhan yang baru. Oke, perhatikan ke sini terlebih dahulu. Nah, jadi inilah mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya tadi sudah kalian sebutkan juga ya. Bisa diingat? Bisa dipahami? Bisa.
Jadi di sini ada laporan pengamatan yang harus kalian isi. Nah, perhatikan dulu, dengarkan ibu ya. Ibu akan jelaskan. Nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok dan setiap kelompoknya mengisikan laporan ini. Kalian berdiskusi, setiap kelompok berdiskusi dan mengisi hasil diskusi kalian ke sini. Nanti itu ada 4 buah gambar yang akan ibu tampilkan kepada kalian. Jadi nanti kalian harus isi di sini buat kalian di kelompok berapa ya. Terus nama anggotanya siapa saja. Nah, nanti kalian isi di sini nama tumbuhan tersebut apa yang kalian amati. Terus bentuk akarnya seperti apa. Ini tadi bentuk akarnya ada yang akar tunggang, akar serabut, atau mungkin ada akar gantung, akar napas, atau akar tunjang, atau akar tokat. Nah, selanjutnya nanti kalian isi juga bagian untuk perhatikan dulu ya. Untuk bentuk batang. Batang tadi bentuknya ini. Jenisnya ada batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Nah, yang terakhir itu bentuk daunnya ini ya. Selanjutnya di sini terakhir fungsi bagian tumbuhan. Jadi di sini ada akar, batang, dan daun sesuai ini tadi ya. Kalian tuliskan fungsi yang tadi sudah ibu jelaskan di awal dan yang sudah kalian tonton dari video tadi. Kalian tulis di sini berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk kelompok 1, Alif sama Satria, Hengki sama Hafsa. Ini yang ceweknya bertiga ya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Gimana kesulitannya boleh ditanyakan. Nah, ini gambarnya. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, ini gambar keempat. Perhatikan baik-baik gambarnya. Silakan diskusi. Kalau nggak bisa boleh ditanyakan. Isinya di sini. Iya, isinya di sini. Ini nama tumbuhan yang kalian lihat. Ini gambar Kondo. Ini gambar pertama ya. Oke, gambar pertama ini. Taekwondo yang untuk ini kan. Ayo, jangan main-main, dikerjakan. Silakan perhatikan dengan baik. Sahabat. Bu, kalau padi luar. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kalian terserah mau tulis yang mana duluan nggak apa-apa, boleh. Kamu ya kan? Kalian tuh ikut. Nah, bagaimana sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok pertama. Di sini ada 4 gambar. Oke, ini gambar yang ini. Apa ini kelompok pertama yang ini? Eceng gondok. Oke, jadi tadi ada apa saja? Bentuk akarnya apa? Akar serabut. Oke. Tadi bentuk akarnya apa kelompok pertama? Akar serabut. Akar serabut. Benar tidak yang lain? Bentuk akarnya? Salah. Aku agak semangat. Benar tidak? Benar. Oke, akar Serabut. selanjutnya. Bentuk batangnya bagaimana? Batang. Ayo baca. Oke, batang basah. Benar tidak yang lain? Betul? Selanjutnya, bentuk daunnya melengkung bagaimana? Betul. Betul. Oke, betul. Cuk. Wah, untuk kelompok 3 ini gambar yang terakhir ini. Mangga. Kelompok 3. Mangga. Oke. Dijelaskan bentuk akarnya seperti apa, batangnya seperti apa. Batang berkayu, daun menyirip. Oke, bagaimana dengan yang lain? Benar tidak? Benar. Benar. Jadi tadi batangnya berkayu, akarnya tunggang.
Oke, akar tunggang dan bentuk daunnya menyirip. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Ini tumbuhan apa? Padi. Bentuk akarnya seperti apa, padi? Baca hasil diskusinya dong. Apa yang kita diskusikan tadi? Oke, padi bentuk akarnya apa? Akar apa? Tunggang. Terus bentuk batangnya apa? Batangnya basah. Selanjutnya untuk daunnya menyirip. Nah, bagaimana dengan yang lain, benar tidak? Ayo, batangnya apa? Kok? Batangnya padi batang apa? Padi bentuk batangnya batang rumput. Iya, benar untuk kelompok 3. Terus kalau akarnya apa? Akar padi, akarnya akar serabut. Terus kalau untuk daunnya sejajar. Jadi untuk kelompok 2, padi itu bentuk akarnya serabut, daunnya sejajar, dan juga jenis batangnya batang rumput. Nggak apa-apa, bisa kita perbaiki. Oke, untuk yang terakhir ini gambar apa? Kelapa. Jangan ribut, ayo. Kelapa sesuai yang kalian diskusikan, bentuk akarnya kelapa apa? Serabut. Terus batangnya berkayu. Terus kalau untuk daunnya sejajar. Ya, benar sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kalian dong. Oke. Hasil dari diskusinya boleh dikumpulkan. Sampaikan hasil dari diskusi kalian tadi ya. Jadi sampai di sini kalian sudah paham belum sih mengenai dari bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya serta bentuk-bentuk dari bagian-bagian tersebut? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Jadi bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Nah, tumbuhan ini ya bagiannya ada 6 tadi. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Masing-masingnya tentunya memiliki fungsi. Dan tadi sudah kalian pelajari ya. Misalnya fungsi dari akar tadi tempat menyerap air dan mineral, untuk memperkokoh tumbuhan. Selanjutnya kalau batang tadi dia sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan juga sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah pada tumbuhan. Nah, kalau daun tadi sebagai tempat fotosintesis dan juga sebagai alat pernapasan. Nah, kalau untuk bunga itu sebagai tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Buah itu tadi sebagai tempat untuk fungsinya untuk melindungi biji, dan kalau biji itu fungsinya untuk perkecambahan. Jadi berdasarkan tema tadi yang kita pelajari ini, kalau kita ingin melestarikan tumbuhan itu, apa yang bisa kita lakukan? Menanam kembali biji dari tumbuhan. Untuk pertemuan kita selanjutnya, masing-masing dari kalian bawa jenis biji-bijian ya. Nanti kita akan tanam biji-bijian itu bersama-sama di sekolah. Untuk pertemuan selanjutnya, oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Baiklah. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam